Mahfud MD akhirnya angkat bicara. Bukan dengan kalimat basa-basi yang menenangkan, bukan pula dengan bahasa diplomasi yang berputar-putar dan aman. Yang keluar justru peringatan keras, lugas, dan tanpa tedeng aling-aling. Langsung menghantam jantung persoalan. Penegakan hukum di Indonesia yang dinilainya mulai kehilangan arah akibat penyalahgunaan konsep restoratif justice. Peringatan itu tidak disampaikan di ruang hampa. Mahfud secara terang dan terbuka mengarahkan sorotannya kepada pemerintahan yang kini dipimpin oleh Prabowo Subianto. Sebuah pesan serius, bahkan bisa dibaca sebagai alarm dini bahwa bahaya besar tengah mengintai ketika hukum mulai diperlakukan lentur demi kepentingan stabilitas politik dan kompromi kekuasaan. Saya terus mencermati perkembangan di pemerintahan, politik, hukum, dan peristiwa-peristiwa yang menjadi perhatian publik. Saya juga memberi perhatian pada permintaan yang datang dari netizen untuk saya bahas. Baiklah, semua akan kita bahas satu persatu. Banyak kerusakan-kerusakan atau destruksi yang dilakukan oleh katakanlah oknum ya. Memang susah kan kalau tidak mengatakan oknum, kan institusi tidak mungkin membuat kebijakan yang destruktif. Banyak yang dilakukan langkah-langkah destruktif sehingga masyarakat sekarang merasa hilang kepercayaan kepada Polri kan. Ya kita baca aja peristiwa-peristiwa setiap hari di medsos, di media konvensional, dan lain-lain. Kita menemukan nih kerusakan-kerusakan moral yang berakibat pada munculnya tindakan-tindakan kriminal di lingkungan pejabat Polri atau oknum-oknum Polri. Meskipun itu tidak bisa dikatakan mewakili keseluruhan tindakan Polri. Nah, oleh sebab itu menjadi penting kita ini melakukan evaluasi. Mumpung ini masih dalam rentang janji Pak Prabowo sebagai presiden untuk melakukan perbaikan-perbaikan kan gitu, ini masih rentangnya masih ada. Kalau kita lihat janji Pak Prabowo dulu ketika berpidato kan mengatakan, orang pada bertanya kok cuma cuma begitu aja, cuma pidato-pidato aja. Orang kan, sebagian bilang omon-omon gitu ya. Omon-omon lah. Pak Prabowo kan mengatakan ini kan baru 2 bulan, tunggu dong sesudah 6 bulan. Nah 6 bulan tuh kira-kira 2,5 bulan lagi dari sekarang. Berarti ini masih dalam rentang Pak Prabowo untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Ini serius nih, ini serius. Karena terkait dengan gagal atau suksesnya negara ini menjamin keamanan dan tertib hukum di Indonesia. Nah ini saya potong dikit Pak tentang gagalnya atau tidak menjamin keamanan. Kebetulan Pak Prabowo pada tanggal 30 kemarin itu di Rapim TNI Polri bersuara keras Pak Mahfud. Saya memahaminya seperti Mahfud tadi mengatakan bukan lagi janji, tapi ini sudah semacam peringatan Pak. Ya, semacam peringatan dan pasti berdasar sebuah catatan bahwa banyak peristiwa di mana polisi dan TNI tentu saja, karena kita bicara aparat penegak hukum sekarang ya, polisi misalnya, nanti saatnya kita bicara kejaksaan dan pengadilan ya. Sekarang polisi itu banyak melakukan langkah-langkah yang bukan melindungi rakyat, malah menyengsarakan rakyat. Bukan melindungi tetapi menyengsarakan. Bukan mau berkorban untuk rakyat. Ya banyak. Saya katakan tidak semua ya. Nanti kita bahas kenapa itu. Kan kasus yang muncul tiap hari semuanya menyangkut perlindungan terhadap hak-hak rakyat. Perlindungan itu ada dua, satu agar aman, yang kedua agar tidak terganggu haknya. Perlindungan agar rakyat aman, yang kedua menindak pelaku-pelaku yang merugikan rakyat dari masyarakat sipil. Tapi dalam banyak kasus kan terlihat polisi itu gamang untuk melakukan tindakan, apalagi kalau sudah menyangkut dirinya sendiri, menyangkut orang dalam gitu, menjadi tidak transparan penyelesaiannya. Banyak kasus yang bisa kita sebut penyelesaian yang tidak transparan itu. Misalnya bagaimana orang melaporkan sesuatu yang dilakukan oleh Polri. Misalnya Polri meminta uang segini, sudah disebut namanya, tetapi juga orangnya dipanggil ke polisi,
lalu kasusnya hilang kan gitu. Itu yang begitu tuh kan sering, kita tinggal buka file saja kan. Itu salah satu modusnya ya. Salah satu modus begitu. Yang kedua misalnya Mas, membackingi orang. Kalau itu korporasi besar, kemudian terkesan ada backingan, karena ketika korporasi itu yang melakukan ya, kalau ketika korporasi yang melakukan, korporasi besar misalnya konglomerat gitu, itu biasanya mereka tidak melakukan tindakan yang adil terhadap hak-hak rakyat. Diam, pura-pura tidak tahu, tidak memproses. Mahfud menegaskan satu prinsip mendasar yang tidak boleh ditawar. Restoratif justice bukan alat tawar-menawar politik. Ia bukan komoditas kekuasaan, dan jelas bukan jalan pintas untuk menghapus pertanggungjawaban hukum seseorang. Konsep ini, kata Mahfud, lahir untuk memulihkan keadilan, memberi ruang bagi korban, serta menata kembali relasi sosial yang rusak, bukan untuk menjadi tameng bagi pelaku atau sarana meredam kegaduhan politik yang berpotensi mengganggu kenyamanan penguasa. Menurut Mahfud, ketika restoratif justice dipakai secara serampangan, tanpa batasan yang tegas dan tanpa moral penegakan hukum, maka keadilan justru dikhianati atas nama perdamaian semu. Yang terjadi bukan pemulihan, melainkan pengaburan. Bukan keadilan, melainkan ketidakadilan yang dilegalkan. Ia mengingatkan, hukum yang sehat harus berdiri di atas prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Tidak boleh ada perlakuan khusus karena jabatan, kedekatan politik, atau kepentingan kekuasaan. Jika restoratif justice hanya berlaku lunak ke atas namun keras ke bawah, maka yang lahir adalah ketimpangan hukum yang semakin dalam dan berbahaya. Mahfud juga menyoroti dampak jangka panjang dari praktik semacam ini. Ketika masyarakat melihat hukum bisa dinegosiasikan, bisa diselesaikan di luar mekanisme yang adil dan transparan, maka yang runtuh bukan hanya wibawa aparat penegak hukum, tetapi juga kepercayaan publik terhadap negara. Rakyat mulai bertanya-tanya, apakah hukum masih menjadi panglima, atau sudah berubah menjadi alat kekuasaan? Pernyataan Mahfud MD ini bukan sekedar kritik personal. Ia adalah refleksi dari kegelisahan banyak pihak yang melihat arah penegakan hukum kian kabur. Ini adalah peringatan bahwa stabilitas politik yang dibangun di atas pengorbanan keadilan pada akhirnya hanya akan melahirkan ketidakstabilan yang lebih besar. Kini, bola berada di tangan pemerintahan Prabowo Subianto. Apakah peringatan ini akan dijadikan bahan introspeksi untuk membenahi arah penegakan hukum? Ataukah justru diabaikan demi kenyamanan politik jangka pendek? Publik menunggu jawabannya, karena masa depan keadilan di negeri ini tidak ditentukan oleh retorika dan slogan, melainkan oleh keberanian menegakkan hukum secara adil, tegas, dan tanpa pandang bulu. Siapapun orangnya, setinggi apapun kekuasaannya.